Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di dalam hidup ini, kita akan menemukan berbagai macam kejadian-kejadian yang beraneka ragamnya. Seperti yang menimbulkan rasa sedih dan senang, sengsara dan bahagia, kaya atau miskin, atau yang lainnya. Dan tentunya, segala perilaku hidup kita akan diperhitungkan semuanya. Baik dan jeleknya, semua tetap akan diadili. Ini berguna untuk menjaga keseimbangan alam, atau yang dimaksud dengan adil. Dua unsur yang mempunyai sifat yang berbeda, tetapi dari keduanya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, kita harus terus berupaya untuk selalu berperilaku di jalan yang benar. Tuhan telah memberikan segala fasilitas kepada diri kita supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silahkan saja berbuat baik ataupun berbuat jelek. Tetapi ingat, semua akan menerima balasan dari hasil perbuatan diri kita sendiri. Untuk itu, aturan-aturan hidup ada sebagai pengatur dan sebagai pengadilan. Aturan-aturan itu memang tidak tertulis di buku ataupun di kitab-kitab, tetapi ia tertulis di alam. Para ahli, mereka menyebutnya dengan hukum alam. Hukum alam yang hakimnya tidak bisa disogok dengan uang. Hukum akan diperingat apabila pelakunya bertobat dan tidak melakukan kesalahan lagi. Pengadilan ini mengadili perbuatan manusia. Dalam istilahnya, siapa yang menabur angin, maka akan menuai badai. Makanya, dalam setiap perbuatan, dahulukan terlebih dahulu rasa yang mendahulukan angan-angan. Rasa yang berhubungan dengan sang guru sejati yang akan menunjukkan jalan yang benar. Tapi dalam pencapaian rasa sejati harus melampaui tempaan kehidupan yang bermacam-macam dengan sadar dan kesabaran. Karena Tuhan menyayangi orang yang sabar, seperti halnya mengambil hikmah di sebalik kejadian hidup. Seperti ketika seseorang meminum jamu, ia akan tahu manfaatnya setelah ia meminumnya. Atau di sebalik orang yang makan sambal, mereka baru tahu hikmahnya setelah memakannya. Jadi semua hukum sebab akibat akan selalu ada dan selalu beriringan satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini, wajib bagi kita menggunakan rasa pengerasa yang halus. Jangan menggunakan alam pikir seperti kita di bangku sekolah. Karena ini sudah masuk sekolah alam, kita dihadapkan dengan kenyataan hidup dan langsung praktek. Tidak lagi menggunakan teori yang berbelit-belit. Ketabahan dan kesabaran adalah kunci utamanya. Selama kita menjalani sekolah rasa ini, semakin banyak keberhasilan yang kita raih.
maka akan semakin menemukan hakikat dari rasa sejati. Kalau selama sekolah rasa sering polos dan mengingkari hati nuraninya sendiri, maka tidak akan mungkin ada kemajuan di dalam nilai kejiwaan spiritualnya. Saudaraku, sang sejati, aturan-aturan abadi dalam sifat keadilan Tuhan yang tidak ditulis seperti di kitab undang-undang negara yang bisa rusak dan bisa berubah, perlu kita pahami dan kita mengerti. Yang menjadi hakim, jaksa dan panitera pengadilan ini adalah sifat kebijaksanaan dan kekuasaan dari sifat adilnya Tuhan. Pengadilan alam ini bertempat di hati sanubari kita yang paling dalam. Pada setiap diri kita, walaupun sebenarnya pengadilan ini hanya satu seperti halnya Tuhan, itu hanya satu yang menguasai seluruh alam. Tuhan yang maha mengetahui dan maha melihat, mengetahui semua perbuatan manusia setiap saat dan setiap waktu yang dilakukan secara lahiriah dan batiniah. Maka jalannya pengadilan ini jelas berbeda dengan pengadilan manusia yang harus mengumpulkan bukti, diperiksa dan dicari bukti kesalahannya. Cara kerja pengadilan alam ini tidak seperti tersebut, karena tidak ada tawar-menawar lagi dan hukumnya bersifat mutlak. Sebagai contohnya, seperti perjalanan bumi yang mengitari matahari, melewati garis ekuator atau garis edarnya tanpa pernah keluar dari porosnya. Sedangkan matahari dengan adilnya tetap menyinari dan meratakan daya panasnya kepada alam seisinya, tentunya dengan kekuasaan Tuhan. Seperti itulah hukum alam atau pengadilan alam berjalan, seperti perjalanan bumi yang tidak bisa dihentikan sama sekali oleh manusia, karena sifat ketetapan hukumnya dengan menggunakan kebijaksanaan, keadilan, dan sifat kekuasaan Tuhan tanpa batas. Keputusan hukum, aturan-aturan alam, atau pengadilan gaib, ada yang diterima di kehidupan sekarang, dan ada pula yang masih digantung untuk diterima dalam kehidupan selanjutnya. Untuk setiap diri manusia yang menerima hukuman yang masih digantung, harus sadar dan ingat perilakunya yang sudah terjadi, yaitu kehidupan-kehidupan yang lalu. Tidak sedikit mereka yang tidak mengerti penyebab yang membuat mereka menerima kesengsaraan dalam hidupnya. Tapi kalau sudah menyadari akan perilakunya, ada tahap-tahapan dan cara yang harus dilakukan untuk bertobat dengan didasari pengorbanan suci dan tidak akan mengulangi perbuatan jelek lagi. Seperti bermacam-macam kesengsaraan yang sudah kamu terima, terimalah dengan rasa sadar dan ikhlas. Dan kamu wajib melakukan daya upaya menurut kemampuan dirimu. Diibaratkan seperti orang yang sakit, ia harus terus berusaha mencari obatnya. Jadi, semua dosa tebuslah dengan pengorbanan suci, yaitu dengan cara melakukan budi dharma dengan sarana memberikan kebaikan dan menolong antar sesama makhluk Allah, tentunya menurut kadar kemampuannya, yang didasari
daripada rasa kasih dan sayang, bukan karena mempunyai rasa pamrih. Pemberian kebajikan tidak semata-mata berwujud harta benda. Ada kalanya dengan tenaga ataupun ide-ide atau pikiran. Kalau perlu, rela berkorban jiwa raganya dengan rasa ikhlas untuk mengentaskan kesengsaraan orang yang ditolongnya. Pasrah dengan kekuatan iman, yaitu sejatinya percaya kepada Sang Maha Pengampun dengan kesucian hati. Di dalam hatinya harus selalu minta ampun dan minta dikuatkan dalam menjalani pengadilan alam atau pengadilan Tuhan. Perilakunya harus lebih baik lagi dan disertai dengan keikhlasan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.